Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ibrahim dengan NIM 121304060. Di sini saya akan memaparkan mengenai hukum perdata. Hukum perdata. Apa sih hukum perdata itu? Hukum perdata yakni keseluruhan peraturan mempelajari tentang hubungan antara orang yang satu dengan orang lainnya, baik meliputi hubungan keluarga dan pergaulan masyarakat. Hukum perdata diartikan sebagai hukum yang mengatur kepentingan warga negara perseorangan yang satu dan perseorangan lainnya. Secara umum, pengertian hukum perdata yaitu semua peraturan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan dalam hubungan masyarakat. Hukum perdata disebut pula dengan hukum privat karena mengatur kepentingan perseorangan. Asas hukum perdata. Yang pertama ada asas kebebasan berkontrak. Asas ini mengandung arti bahwa masing-masing orang dapat mengadakan perjanjian baik yang sudah diatur dalam undang-undang ataupun yang belum diatur dalam undang-undang. Yang kedua ada asas konsensualisme. Asas ini berkaitan dengan pada saat terjadi perjanjian. Yang ketiga ada asas kepercayaan. Asas ini mempunyai arti bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi masing-masing prestasi yang diantara kedua pihak. Selanjutnya ada asas kekuatan mengikat. Asas ini menyatakan bahwa perjanjiannya hanya mengikat pihak yang mengikatkan diri atau yang ikut serta dalam perjanjian tersebut. Selanjutnya ada asas persamaan hukum. Asas ini mempunyai maksud bahwa subjek hukum membuat perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Selanjutnya ada asas keseimbangan. Asas ini menginginkan kedua belah pihak memenuhi dan menjalankan perjanjian yang telah dijanjikan. Selanjutnya ada asas kepastian hukum. Selanjutnya ada asas moral. Asas moral merupakan asas yang terikat dalam perikatan wajar. Ini artinya perilaku seseorang yang sukarela tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. Selanjutnya ada asas perlindungan. Asas ini memberikan perlindungan hukum kepada debitur dan kreditur, tetapi yang membutuhkan perlindungan adalah debitur karena berada di posisi yang lemah. Selanjutnya ada asas kepatutan. Asas ini berhubungan dengan ketentuan isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan. Selanjutnya ada asas kepribadian. Asas ini mewajibkan seseorang dalam pengadaan perjanjian untuk kepentingan dirinya sendiri. Yang terakhir, ada asas etikat baik. Sesuai dengan pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, asas ini berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian. Asas ini menyatakan bahwa apa yang hendak dilakukan dengan pemenuhan tuntutan keadilan dan tidak melanggar kepatutan. Oke. Selanjutnya ada sumber hukum perdata. Menurut Volmare menyatakan terdapat dua sumber hukum perdata, yakni ada sumber hukum perdata tertulis dan sumber hukum data tidak tertulis. Selanjutnya ada pembagian hukum perdata menurut ilmu pengetahuan. Di mana menurut ilmu pengetahuan hukum perdata terbagi menjadi 4. Yang pertama ada hukum perorangan, yang kedua ada hukum keluarga, yang ketiga ada hukum harta kekayaan, dan yang terakhir ada hukum waris.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata serta penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.